mari kita taati, kita hidup bernegara. Ulil amri kita, pemimpin kita ya pemerintah. MUI mengeluarkan fatwa bahwa COVID itu ada dan tidak cukup hanya ada, harus ditanggulangi. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Kalau tidak taat kepada pemerintah ya silahkan hidup di luar wilayah pemerintah. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini program Wawancara Tokoh kembali hadir di hadapan Anda. Bersama saya, Dewi Maryam. Hari ini kita akan membahas topik menarik, yaitu menumbuhkan kesadaran umat dalam penyesuaian ibadah pada masa pandemi. Telah hadir bersama kita hari ini Pak Ustadz Arief sebagai Wakil Sekjen MUI ya Pak ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Bagaimana Pak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, baik, terima kasih. Pak, kita akan mulai pembahasan kita dengan pertanyaan yang mungkin banyak juga ditanyakan oleh masyarakat di luar sana Pak. Beberapa data menyebutkan bahwa lonjakan COVID-19 pasca Idul Fitri ini semakin naik gitu ya Pak ya, semakin besar begitu di beberapa daerah. Nah, pendapat Anda bagaimana Pak? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Yang saya hormati pemirsa sekalian dan Mbak Dewi. Ya. Betul bahwa kita dalam hidup berbangsa dan bernegara ini sedang berada dalam ujian yang cukup berat ya, yaitu pandemi COVID-19 ini. Nah, bagaimana dengan lonjakan tadi ya, lonjakan, dan bahkan ini sudah berapa kali lonjakan ini, sudah dari Maret 2020 sampai tahun ini pun kesannya juga seperti yoyo itu ya, yoyo naik turun itu, kadang naik turun dan naik lagi. Nah, yang bisa kami sampaikan dalam hal ini adalah kita bagaimana menanggapi lonjakan COVID-19 itu tentunya tidak lain adalah semua pihak ya, semua pihak terutama dalam hal ini adalah masyarakat yang di dalamnya adalah umat Islam sebagai komponen masyarakat yang terbesar dan terbanyak di negeri ini, hendaknya menjadi contoh ya, harus memberikan teladan, memberikan contoh bagaimana melindungi, tidak hanya melindungi umatnya sendiri tapi melindungi negara ini. Ya, jadi harus ada kesadaran bahwa sesungguhnya kita taat terhadap protokol kesehatan itu bukan semata-mata taat kepada regulasi, taat kepada peraturan, tapi sesungguhnya itu juga bentuk kepatuhan kita kepada ajaran agama itu sendiri. Karena kan di Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam itu kan juga menyebutkan bahwa wala tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan janganlah kau menjatuhkan dirimu dalam sebuah kerusakan. Jadi sakit ya, sakit ini pandemi COVID, efeknya kepada sakit tidak hanya sakit fisik tapi sakit perekonomian. Dan naudzubillah kita selalu berupaya jangan sampai berantai kepada sakit yang lain, yaitu sakit kepada harmoni kebangsaan. Jangan sampai ini adalah bentuk kerusakan, tahlukah al-halak. Dan kita di situ Allah menyatakan janganlah kau menjatuhkan dirimu kepada kerusakan. Maka di ayat berikutnya lanjutannya wa ahsinu, dan berbuat baiklah kalian. Itu jadi makanya kita agak prihatin ya dengan lonjakan ini, berarti ada sesuatu yang kurang ditaati, kurang didalami oleh masyarakat kita. Kenapa kok sampai lonjakan COVID itu masih tinggi gitu. Pak. Bahkan kemarin itu ada klaster halal bihalal, ada klaster di masjid juga ada Pak, begitu ya. Betul. Jadi menurut Bapak kira-kira memang alasan utamanya karena abai prokes begitu ya Pak ya? Iya, begini, jadi banyak orang selalu mengkomparasikan kurang fair ya. Contoh begini, kenapa yang seolah-olah suruh disiplin itu kok yang di tempat-tempat ibadah? Ini real ya, saya sampaikan apa yang saya lihat di masyarakat. Sementara di tempat-tempat yang lain, dan tanda petik mall,
pasar tuh kok kayaknya nggak seketat ataupun sedisiplin yang dianjurkan di tempat ibadah. Dalam artian, kenapa hanya rumah ibadah saja? Saya jawab begini, loh, bukanlah kalian sebagai umat beragama itu sudah disampaikan di dalam kitab suci kita semua bahwa wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Jadi kalian umat Islam ataupun mungkin umat beragama itu, atau khususnya umat Islam itu sudah ditakdirkan atau sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menjadi ummatan wasato. Ummatan wasato itu adalah umat yang wasatiyah. Umat wasatiyah itu apa? Umat yang menjadi contoh, umat yang menjadi keteladanan, role model. Jadi jangan iri dengan yang kurang benar. Harusnya tempat ibadah, tempat-tempat kegiatan keagamaan itu menjadi role model. Kalau ada di luar sana yang kurang benar, jangan iri kepada yang tidak benar. Ya kan, harusnya yang tempat-tempat keramaian di rumah ibadah itu mari kita dakwahi, mari kita ajarkan bahwa kalau terjadi kerumunan di sana itu berarti sesuatu tidak tepat, harus kembalikan, tidak perlu diikuti. Jangan iri kepada yang tidak benar. Logikanya harus balik ke sana. Jangan kemudian kita iri kepada yang tidak benar. Nah, jadi menurut saya cara berpikir seperti ini yang perlu kita sampaikan. Memang tidak enak kalau kita memang tidak enak ya, bahwa seolah-olah yang bebas itu enak itu. Tapi bebas enak belum tentu sehat. Bebas enak belum tentu selamat. Milih mana kan, selamat atau enak kan, begitu. Betul. Bahkan pemerintah beserta dengan lembaga terkait juga sudah menerbitkan peraturan mengenai tata cara ibadah beserta protokol kesehatannya, Pak. Tapi di sini masyarakat juga masih abai begitu. Nah, menurut Bapak bagaimana kira-kira solusinya ya, Pak ya? Iya, betul Mbak Dewi. Jadi MUI sendiri dalam kurun pandemi COVID ini sudah merilis atau menerbitkan fatwa-fatwa terkait penanggulangan COVID. Karena ranah MUI sendiri, ranah Islam, tentunya fatwa-fatwa terkait misalnya penyelenggaraan ibadah di masa pandemi, ya kan, kemudian penyelenggaraan sholat Jumat, kemudian di situ ada sholat Idul Fitri, ibadah kurban, kemudian vaksinasi juga direspon. Dan kami bersyukur ya, fatwa-fatwa MUI itu sejauh ini sesungguhnya sangat dibutuhkan. Bahkan negara pun dalam hal ini stakeholder yang terkait, misalnya Kementerian Kesehatan atau BNPB, itu juga banyak bersinergi untuk bagaimana fatwa ini membumi gitu. Nah, kalaupun ada masyarakat yang memang belum mengindahkan regulasi pemerintah ataupun fatwa MUI terkait COVID-19 itu, nah ini menjadi tantangan bersama, bahwa sesungguhnya kita tahu sekarang eranya era disrupsi, ya kan, era post-truth, di mana informasi tentang ketidakbenaran itu jalannya lebih cepat dibanding informasi tentang kebenaran. Kalau informasi tentang kebenaran, kebaikan tuh jalannya merambat. Sementara yang informasi hoak, fitnah, sebagainya itu lari cepat. Nah, ini tantangan di era disrupsi. Termasuk MUI ataupun lembaga-lembaga keagamaan juga tidak lepas dari era disrupsi itu. Ini tantangan bersama. Nah, artinya begini, kalau begitu ya salah satu caranya bagaimana agar regulasi-regulasi tersebut ataupun fatwa-fatwa itu bisa sampai kepada lapis masyarakat yang terbawah itu dengan cepat dan juga mudah untuk dipahami. Tentu dengan kemasan-kemasan yang lebih mudah dipahami. Misalkan di segmen milenial, tentunya bagaimana fatwa-fatwa itu dikemas dalam bentuk kemasan-kemasan yang lebih milenial tanpa menghilangkan substansinya. Jadi sekali lagi kami sebagai pimpinan di Mahasiswa Ulama Indonesia, ya taatlah, mari kita taati, kita hidup bernegara. Ulil amri kita, pemimpin kita ya pemerintah. Betul. Karena Al-Quran mengatakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kau kepada Allah, taatlah kau kepada Rasulullah, dan taatlah kau pada yang mengurusi urusan kalian. Dalam hal ini pemerintah. Pada siapa lagi rakyat kalau nggak taat? Inilah fungsinya bernegara. Kalau tidak taat kepada pemerintah ya silahkan hidup di luar wilayah pemerintah kan, mana lagi. Pemerintah bertanggung jawab. MUI dalam hal ini fatwa itu juga dalam rangka menjaga, dalam rangka mengedukasi dan mendewasakan agar pikiran umat itu baik, sehat, kesadarannya juga sehat bahwa saat ini era pandemi loh, bukan era normal ini.
Dan mungkin ini pemirsa juga mungkin masih bingung begitu Pak. Iya. Fatwa itu seberapa mengikat sih Pak? Iya. Ya, fatwa memang negara kita bukan negara berdasarkan agama tertentu. Iya. Meskipun negara kesatuan Republik Indonesia ini memang kebanyakannya dalam aspek agama itu memang Muslim yang berpenduduk paling banyak di situ. Namun karena ini bukan bentuk negara agama tertentu, ya maka tentunya hukum yang mengikat tetaplah hukum negara. Dan fatwa adalah bukan hukum negara. Iya. Fatwa tentunya dalam konteks ini memang tidak memiliki kapasitas wajib yang mengikat. Namun negara ini adalah negara yang berdasarkan kepada prinsip-prinsip kehidupan beragama yang baik. Iya. Fondasinya diambilkan dari spirit-spirit keagamaan. Maka sebagai negara yang religius, bukan negara yang religion ya, bukan negara agama, tapi negara yang bernafaskan agama, tentu fatwa ini dijadikan pegangan juga ya. Kita lihatlah dalam masa COVID ini fatwa-fatwa MUI tentang bagaimana penyelenggaraan ibadah, sholat Jumat, sholat Idul Fitri, Idul Adha, penyelenggaraan jenazah, ya kan? Bagaimana nakes-nakes itu yang menggunakan APD yang begitu capek, panas, tapi tetap mau sholat bagaimana itu sudah disiapkan diatur semua ya, oleh MUI. Segitu kami melihat progresifnya fatwa MUI itu sehingga sangat bermanfaat dan memang sangat dibutuhkan oleh negara ini. Tetapi kalau fatwa untuk patuh terhadap prokes, apakah patuh terhadap protokol kesehatan ya Pak ya? Iya. Itu sudah ada atau belum ya Pak? Sudah. Ada dari juga? Mulai fatwa nomor 14 tahun 2020, 17 sampai nomor ada 14 fatwa itu. Iya. Itu prokes tetap menjadi salah satu concern karena begini Mbak Dewi, dalam Islam itu kalau kita lihat itu kaidahnya menyebutkan ada 5 kewajiban atau kebutuhan yang wajib untuk dipenuhi. Yang pertama hifdzuddin, yaitu menjaga agama. Kemudian hifdzun nafas, menjaga nyawa, menjaga kehidupan. Jadi segala hal yang merusak ataupun mengancam keselamatan dan kehidupan manusia itu pasti terkena kaidah ini. Maka dalam konteks COVID ini ya, siapa yang tidak disiplin bermasker, siapa yang tidak menjaga jarak, siapa yang berkerumun, itu semua tentu bertentangan dengan hifdzun nafas ini, menjaga kelangsungan hidup, ya kan? Belum lagi nanti ada hifdzul akal, hifdzul mal, menjaga kekayaan. Kalau kita begini terus, negara ini lama-lama kan krisis ekonominya. Nah, itu juga otomatis menjadi arah 5 kebutuhan asasi ini ya, al-kulliyat al-khams namanya. Inilah menjadi dasar fatwa MUI itu concern kepada bagaimana kita membimbing umat di tengah pandemi COVID ini. Iya Pak. Gitu. Baik, kemudian mengenai mungkin tadi yang disebutkan sama Pak Ustadz Arief ya, ada fatwa, mungkin juga ada peraturan pemerintah yang lain begitu mengenai tata cara ibadah disertai dengan protokol kesehatannya. Ini menurut Bapak apakah memang sudah disosialisasikan sampai ke lapisan masyarakat yang di pelosok sana, mungkin di daerah begitu? Iya, baik Mbak Dewi. Jadi dalam rentang 1 tahun ini, saya katakan tadi salah satu tantangan di era informasi itu yaitu era disruption tadi, bahwa kabar tentang kebaikan, kabar tentang kebenaran itu berkompetisi dengan kabar-kabar yang kejahatan, kabar hoax terkait COVID. Ya kan, misalnya ada yang mengatakan COVID ini konspirasi. Wah, dan itu bagi orang yang kurang ilmu itu langsung ditangkap. Sementara di sisi yang lain, MUI mengeluarkan fatwa bahwa COVID itu ada dan tidak cukup hanya ada, harus ditanggulangi, harus kita tangani. Berarti kan dua informasi ini kan saling berkompetisi. Nah, memang kita ini masih direcokin dengan dengan isu-isu informasi yang kurang palsu valid tadi ya Pak seperti itu ya, konspirasi katanya ini protokol-protokol kesehatan itu merusak atau mengancam norma kebiasaan beribadah yang biasanya kalau sholat itu softnya rapat, kenapa sekarang harus ada physical distancing? Kayak gitu itu memang kita akui ada, tetapi saya melihat insya Allah kedewasaan umat Islam tidak sesempit itu. Kita optimis bahwa kita bisa lihat kok di masjid-masjid. Saya masih optimis bahwa protokol kesehatan itu memang masih
disiplin ditegakkan. Memang masih ada yang belum. Inilah tantangan bersama agar kalau MUI nggak bisa sendirian, nggak bisa. Inilah yang di MUI itu disebut dengan tansiqul harokah. Apa itu tansiqul harokah? Yaitu bersinergi, menyamakan langkah. Kalau pemerintah menyatakan prokes, semuanya harus prokes. Mau MUI, mau lembaga, mau tokoh agama, tokoh adat, ayo prokes semua. Physical distancing penting, ayo gimana caranya? Jadi kampanye bersama. Nah, MUI menggunakan instrumen fatwa itu, kita sudah Mbak Dewi sosialisasikan ke seluruh MUI provinsi ya. Kita sampaikan dengan format-format ya. Fatwa-fatwa pun kita juga sampaikan sampai tingkat provinsi dan itu sampai ke tingkat bawah. Nah, tinggal memang bagaimana tadi caranya agar umat di level paling bawah, terutama yang terdampak langsung ya dengan COVID, terutama dampak ekonomi, itu memang perlu ada pendekatan yang khusus, yang penuh dialogis, dan sekali lagi bahwa fatwa ini memang sejauh ini memang sangat dibutuhkan untuk penanganan dan penanggulangan COVID di Indonesia itu. Berarti memang fatwa itu penting untuk supaya masyarakat juga bisa membatasi dirinya ya Pak ya, untuk menjaga dirinya. Karena fatwa itu juga bertujuan baik gitu, mengatur hal yang baik terutama untuk keselamatan masyarakat juga, keselamatan setiap diri dari masyarakat Indonesia. Iya, apalagi kalau kita lihat kultur masyarakat kita kan masyarakat yang agamis ya. Jadi pendekatan-pendekatan yang religius, pendekatan yang agamis itu cenderung lebih diterima gitu loh. Karena mereka misalnya mendapatkan informasi hoax dengan dalil-dalil agama pun, maka cara mengcounternya pun juga dengan menyuguhkan dalil-dalil keagamaan yang benar. Betul. Itu kan misalnya masker di fitnah sholat pakai masker nggak sah. Sehingga kemarin ada kejadian kan, malah orang yang berperilaku prokes benar dianggap salah, disuruh copot masker. Nah, padahal kalau kita buka fikihnya itu kan, masker itu boleh, apalagi ini diniatkan untuk mencegah terpapar COVID, dan agama memerintahkan bahwa meninggalkan bahaya itu lebih didahulukan dibandingkan mengambil kemaslahatan. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Jadi kalau kita Mbak Dewi dihadapkan dua pilihan, ini kebaikan, ini keburukan, ya kita dahulukan menghindari keburukan dulu dibanding mengambil kebaikan. Itu kaidah dalam Islam begitu. Gitu. Baik, kalau berbicara mengenai tempat ibadah mungkin seperti masjid begitu, berarti yang harus menjaga itu tentu dari jamaahnya sendiri. Kemudian apakah ada mungkin orang yang terkhusus begitu Pak untuk mengamati atau menertibkan begitu Pak? Nah, ini memang pendekatan yang terbaik itu kan ada 3 pendekatan tuh kalau saya ngambil Mas Samsur Rizal Panggabean itu ya. Ada yang menegakkan aturan tuh dengan menggunakan power based, menggunakan berbasis kekuasaan. Dalam hal ini berarti takmir masjidnya. Takmir masjidnya galak itu. Pokoknya power based. Namun power based ini pun juga masih menyisakan ruang bahwa sesuatu yang dipaksa itu menyisakan ruang penuh ada keterpaksaan itu ya. Yang kedua itu selain power based berbasis kekuasaan itu ada yang namanya right based, hak. Jadi semuanya berhak untuk beribadah boleh, tapi ingat ada juga hak untuk menghindarkan diri dari bahaya. Yang ketiga itu interest based, yaitu berbasis kepentingan bersama, bahwa kalau tempat ibadah sehat itu tidak hanya kepentingan orang yang beribadah, tapi keluarga. Ya kan di rumah ada keluarga loh. Masa selamanya mau hidup di tempat ibadah? Kan nanti pulang ke rumah, ketemu anak, ketemu istri, suami, cucu. Ini harus dijaga juga keselamatannya. Jadi kepentingan bersama bahwa rumah ibadah ataupun tempat kerja ataupun pusat-pusat kegiatan masyarakat atau negara kita ini harus clear, sehat. Betul. Kepentingan semuanya. Terus kemudian kalau mengenai hoax atau berita-berita yang invalid begitu ya Pak ya, mengenai COVID-19 itu bagaimana kita sebagai masyarakat harus menyikapinya Pak? Ya, pertama hoax itu memang di media ini kan dunia antah berantah ya. Sekali di take down kadang masih banyak. Jadi salah satu caranya ya narasi-narasi atau konten-konten positif itu harus lebih ditambah.
ya. Harus jangan kalah banyak sama mereka itu. Mereka nambah, yang baik harus nambah. Satu. Yang kedua, literasi. Iya. Literasi, bagaimana masyarakat kita edukasi bahwa COVID ini nyata, bahwa COVID ini kalau tidak ditangani dengan baik membawakan madorot, mafsadat, sehingga dalam Islam itu la dororo wala diroro, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Iya, betul. Jadi penetapan prokes itu tidak hanya untuk melindungi kita, Tapi juga untuk melindungi orang lain ya Pak. Kalau ya? kau peduli dengan kawanmu, kau peduli dengan sahabatmu, dengan orang terkasihmu, dengan keluargamu, sayangi mereka, taat prokes. Baik. Dan taat prokes itu anjuran dari fatwa juga. Iya. Gitu. Baik, kemudian yang terakhir nih Pak ya, himbauan Anda ya, himbauan Pak Ustadz Arief kepada masyarakat supaya klaster-klaster kegiatan peribadahan ya itu bisa diminimalisir begitu. Iya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita sebagai umat beragama meminimalisir dan ikut berperan aktif bahkan proaktif dalam pengendalian dan pelandaian COVID-19 pandemi ini. Tentunya kita sebagai umat beragama, khususnya umat Islam, itu kan diperintahkan untuk menjadi umat yang menjadi teladan, ya, umatan wasato tadi. Umatan wasato itu apa? Berarti umat yang bisa dicontoh dan bahkan tidak hanya menjadi contoh, tapi meneladankan, memberikan contoh-contoh, panduan-panduan bagaimana kita umat beragama, bagaimana bangsa Indonesia ini bisa selamat dan segera mengakhiri pandemi ini. Tentunya bagaimana kita ini sebagaimana namanya sebagai umat Islam, al-Islam, yaitu memberikan kedamaian, memberikan keselamatan, guidance yang memberikan rakyat Indonesia ini bisa selamat dalam dunia maupun akhirat. Bagaimana kita sholat ya, di akhir sholat itu kan mengucapkan salam kanan kiri, itu artinya menebarkan salam. Afsyus salam bainakum, kita harus menyebarkan kedamaian. Maka dari itu dengan prinsip iman, kita mengimani bahwa COVID ini adalah ujian, ya, bukan azab. Ini ujian ketahanan kita dalam bernegara. Apakah kita mengamalkan sila-sila yang kelima dalam Pancasila itu, penuh gotong royong, persatuan, penuh musyawarah, itu ujian bernegara. Demikian juga ujian kita mengamalkan dan mempraktekkan ajaran agama kita dengan solusif. Beragama itu bisa memberikan solusif, bukan menjadi bagian dari masalah, gitu kan. Sehingga kita beriman seperti itu untuk menjaga keamanan negara kita biar aman, ya kan. Iman, aman. Kemudian yang ketiga itu kita harus meningkatkan imunitas. Imun. Kita harus aman dan imunitas, imun. Ya, Pak, ya? Terakhir kita jangan lupa bahwa ada zat yang mengatur segala kehidupan, segala yang tidak kita prediksi. Siapa itu? Yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kita harus juga rajin beribadah, amin, ya, rajin berdoa, ya, iman, aman, imun, amin. Iman, aman, imun, amin ya Pak ya. Kita titip agar mari kita tetap jaga protokol kesehatan sesuai dengan panduan-panduan dan regulasi yang ada, terutama juga dalam fatwa-fatwa MUI. Baik, iya, menarik sekali ya. Terima kasih Pak Ustadz Arief atas penjelasan dan informasinya kepada pemirsa ya. Baik pemirsa, itu tadi pembahasan kita mengenai penyesuaian ibadah pada masa pandemi. Ibadah tetap harus berjalan, tetapi harus tetap taat prokes ya. Jangan sampai ibadah menjadi masalah. Saya Dewi Maryam, sampai jumpa di wawancara tokoh selanjutnya.